Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan diberi semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini bersama saya Hani Yusfiani Rahayu, kita akan belajar bahasa Indonesia di semester 1. Nah, untuk pertemuan sekarang, bab 1 itu kita akan belajar mendeskripsikan. Nah, sebelumnya silahkan kalian siapkan dulu alat tulis dan buku-buku yang nanti akan kita pelajari. Nah, untuk bab pertama, ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Untuk KD-nya itu sendiri, yaitu adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Lalu, menentukan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari teks deskripsi ini, kita akan mampu untuk mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, bisa menentukan isi teks deskripsi juga. Kita lanjut. Nah, nanti di sini Ibu akan memperdengarkan sebuah lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, di mana dalam lagu tersebut kita akan mengetahui deskripsi. Kita akan mengenal keindahan yang terdapat di negara kita, yaitu Indonesia. Silahkan dengarkan baik-baik lagu yang akan diputar dan lihat lirik yang akan Ibu tampilkan. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa dan kalian telah membaca lirik lagunya, tentu kalian sudah bisa membayangkan bagaimana keindahan yang terdapat di negara kita Indonesia.
Salah satunya adalah di situ dijelaskan dalam lirik lagu Tanah Airku Indonesia, Negeri Elok Amat Ku Cinta. Itu adalah salah satu deskripsi, salah satu gambaran keindahan yang terdapat dalam negara kita atau Indonesia. Di sini disebutkan bahwa negara kita itu negeri elok amat ku cinta. Elok itu indah. Nah, di situ dijelaskan bahwa negeri kita itu adalah negeri yang sangat indah. Nah, lanjut ke materi saja. Di sini yang pertama menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Dari tadi Ibu sudah menyebutkan teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tahu, ada yang sudah pernah mendengar, atau ada pun yang sudah pernah membaca. Apa itu teks deskripsi? Nah, di sini Ibu jelaskan kembali pengertian dari deskripsi itu sendiri adalah teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Tapi ingat, di sini ada kata penggambaran. Penggambaran di sini artinya bukan menggambar ya, bukan menggambar suatu gambar. Penggambaran di sini adalah menjelaskan secara rinci. Jadi teks deskripsi ini isinya adalah teks yang berisi penjelasan atau penggambaran suatu objek. Tadi kita mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa dan membaca liriknya. Itu adalah salah satu teks deskripsi. Karena apa? Karena di dalamnya ada sebuah penggambaran, ada sebuah penjelasan suatu keindahan yang terdapat di Indonesia. Lalu, apa itu tujuan teks deskripsi? Setiap kita menulis sebuah teks, tentu saja ada tujuannya. Untuk apa tujuannya? Nah, di sini deskripsi itu tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu objek. Sama halnya dengan tadi pengertian. Karena pengertiannya itu teks yang berisi penggambaran, otomatis tujuannya juga adalah untuk menggambarkan. Menggambarkan apa di sini? Menggambarkan suatu objek dengan menyebutkan hal yang khusus sehingga pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar mengenai satu peristiwa atau adegan. Jadi, ketika kita membuat sebuah teks deskripsi, itu harus benar-benar bisa mengajak pembaca agar bisa seakan-akan merasakan apa yang kita tulis dalam teks tersebut. Kita balik lagi ke contoh tadi, lagu Rayuan Pulau Kelapa. Di situ, penulis lirik lagu itu menggambarkan semua keindahan yang terdapat di Indonesia. Jadi, ketika kita mendengar lagu tersebut, ketika kita membaca liriknya, kita sudah bisa merasakan. Kita seakan-akan melihat sendiri keindahan yang terdapat di negara Indonesia. Dengan menyebutkan beberapa seperti Pulau Kelapa yang amat subur. Nah, itu adalah salah satu deskripsi yang dituliskan oleh penulis lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa. Jadi benar-benar harus membuat pembaca itu seakan-akan bisa ikut merasakan apa yang ada dalam teks tersebut. Itu adalah tujuan teks deskripsi. Ya, dilanjut. Di sini dengan mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks. Tadi dari pengertian tujuan, Ibu selalu menyebutkan objek. Objek. Apa sih objeknya? Nah, di sini objek itu adalah sesuatu yang diamati ketika kita membuat teks deskripsi. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah teks deskripsi, itu harus ada objek dulu yang harus kita amati. Karena yang namanya sebuah teks deskripsi
tidak ada objek, apa yang mau kita jelaskan? Gitu ya. Nah, di sini objek deskripsi itu bisa dibagi ke beberapa bagian. Bisa berupa benda, bisa berupa tempat, orang, hewan atau tumbuhan, dan suasana. Seperti tadi contoh dalam lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa, maaf. Di situ kita mendeskripsikan sebuah objek yang bernama tempat, ya, karena di situ mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah tempat, yaitu Indonesia. Nah, itu adalah objeknya. Lalu yang kedua itu adalah tujuan teks deskripsi. Tadi di awal berbarengan dengan menyebutkan pengertian deskripsi, Ibu sudah menyebutkan tujuan teks deskripsi itu adalah untuk menggambarkan objek dengan memerinci suatu objek dari sudut pandang penulis. Jadi sudut pandang penulis terhadap objek tersebut seperti apa nih? Kita tuliskan atau tuangkan dalam teks deskripsi. Ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar, ya. Kita menampilkan sebuah gambar dulu. Karena di sini Ibu akan menjelaskan isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi itu tentang apa sih? Nah, di sini isi teks deskripsi itu diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi deskripsi ini tentu harus menggambarkan secara konkret. Konkret itu adalah jelas. Jadi ketika kita mengamati sebuah objek, kita harus lihat keseluruhan dari objek tersebut. Kita bisa menyebutkan bagian-bagian yang terdapat dari objek tersebut. Contoh, nah di sini Ibu memberikan sebuah gambar yang sudah kalian pasti tahu itu gambar apa? Itu adalah gambar pantai. Kita amati baik-baik, kita lihat, perhatikan ada apa saja di dalam gambar itu yang kita lihat. Contoh, Ibu contohkan di sini ada pohon kelapa, ya. Lalu air lautnya berwarna biru, pasir pantainya berwarna putih, langit yang cerah berwarna biru, awan putih, dan juga beberapa kursi yang terdapat di pantai tersebut untuk para wisatawan. Nah, itu adalah apa saja atau bagian-bagian dari objek yang kita lihat. Jadi yang namanya deskripsi itu harus benar-benar sesuai dengan aslinya. Kalau kita melihat objek itu seperti ini, berarti kita harus menyebutkan, harus menjelaskan sesuai dengan objek yang kita lihat. Nah, untuk deskripsinya bisa kalian lihat. Di sini ada contoh teks deskripsi. Judulnya adalah Parangtritis nan Indah. Ini adalah salah satu contoh teksnya. Kalau tadi itu adalah gambar objek, ya, misalnya itu adalah contoh gambar objeknya. Nah, kalau ini adalah teks deskripsinya. Misal contoh gambar tadi itu adalah Pantai Parangtritis. Kita bisa berikan judul Parangtritis nan Indah. Jadi kita harus menyebutkan salah satu pantainya. Jadi jangan hanya menyebutkan pantainya saja, karena yang namanya pantai banyak, ya. Nama-nama pantai itu banyak. Di daerah kita juga ada pantai. Nah, pantai apa yang mau kita deskripsikan? Nah, contoh di sini Ibu berikan teksnya itu adalah Pantai Parangtritis. Nah, di sini di bagian awal itu dijelaskan dulu Parangtritis itu terletak di mana. Jadi sebelum kita mendeskripsikan Parangtritis itu ada apa saja, keindahannya apa saja, jangan lupa kita harus memperkenalkan dulu pantai itu terdapat di mana. Jadi ketika pembaca mau mengunjungi pantai tersebut sudah tahu alamatnya di mana, lokasinya di mana, sudah kita tuliskan dalam teks deskripsi kita, ya. Nah, di sini ada paragraf pertama itu dibahas tentang letak Pantai Parangtritis. Di sini salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis.
Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Nah, udah, paragraf pertama itu awal dulu, yaitu memperkenalkan lokasi atau tempat Parangtritis. Baru setelah itu mulai kita membahas atau menggambarkan keindahan-keindahan yang terdapat di dalam pantai tersebut. Nah, di sini Ibu contohkan salah satu deskripsinya ya. Pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Itu adalah satu paragraf yang menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Jadi bisa kita lihat lagi teksnya. Di sana ada kalimat di sebelah kiri terlihat. Nah, berarti pada saat menulis teks deskripsi tersebut, si penulis itu melihat secara langsung di Pantai Parangtritis itu sebelah kiri ada tebing yang sangat tinggi. Lalu di sebelah kanannya penulis melihat batu karang yang sangat besar. Nah, berarti itu sesuai dengan apa yang penulis lihat dari objek deskripsi. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, lalu paragraf selanjutnya itu masih membahas keindahan-keindahan dari Pantai Parangtritis. Kalau tadi paragraf yang kedua itu kita membahas mengenai pantainya atau lautnya. Di sini kita bisa melihat pemandangannya. Yang paragraf ketiga itu membahas tentang pemandangannya. Di sini di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona. Itu adalah salah satu deskripsi tentang pemandangan yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lihat di Pantai Parangtritis. Dan yang terakhir di sini banyak wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis, membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, jadi sampai paragraf terakhir pun ya di sini kita bisa menggambarkan keindahan objek yang memang benar-benar ada di dalam objek tersebut. Ya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Sebelumnya tadi Ibu tanya dulu, teks Parangtritis nan indah ini berarti objeknya adalah sebuah tempat ya. Jadi sebuah tempat, yaitu tempatnya adalah Parangtritis. Ini kita deskripsikan. Nah, selain tempat, kita juga bisa mendeskripsikan hal yang lain, yaitu contohnya adalah orang. Nah, di sini juga kita bisa mendeskripsikan seseorang, ya. Tidak hanya tempat yang bisa kita deskripsikan. Kenapa? Karena orang-orang juga memiliki ciri-ciri yang berbeda, memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda yang bisa kita deskripsikan. Contohnya seperti teks yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada contoh teks deskripsi ayah. Nah, berarti di sini kalian nanti bisa mendeskripsikan ayah masing-masing. Ayah sendiri bisa kita deskripsikan. Di sini Ibu berikan contoh. Kita bisa memberikan judul ayah panutanku. Berarti ini objeknya adalah orang ya. Ayahku bernama Abu Salman.
Nah, di sini jangan lupa kalian harus menyebutkan namanya dulu, karena yang namanya orang itu kan punya nama yang berbeda. Nah, di sini kita bisa menyebutkan ayah kita namanya siapa. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku berwarna kuning langsat. Wajah ayahku tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal, sepintas ayahku seperti orang India. Nah, coba pada saat ibu membacakan satu paragraf tersebut, apakah kalian langsung bisa membayangkan ayah yang bernama Abu Salman ini seperti apa orangnya? Punya wajah tipikal Batak, ya, wajahnya seperti orang Batak. Lalu rahangnya kuat, hidungnya mancung, matanya hitam tajam, alisnya tebal, lalu warna kulitnya kuning langsat. Nah, itu adalah bagian-bagian deskripsi yang terdapat di ayah yang bernama Abu Salman ini. Jadi setelah tadi kita menyebutkan nama ayahnya, kita bisa menyebutkan ciri-ciri yang terdapat dari diri ayah tersebut. Bisa menyebutkan warna rambutnya, bisa menyebutkan usianya, bisa menyebutkan tinggi badannya, berat badannya, bentuk hidungnya pun bisa kita deskripsikan. Jadi yang namanya orang itu kan berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya tidak mancung, ya. Ada yang kulitnya berwarna putih, hitam, kuning langsat. Itu bisa menjadi deskripsi. Lalu paragraf yang kedua tadi sudah kita menjelaskan dari ciri-ciri fisik, ya. Lalu yang paragraf kedua ini kita mulai ke menggambarkan ciri-ciri sifatnya. Nah, sifat ini atau karakter ini juga bisa menjadi deskripsi atau penggambaran dari seseorang. Di sini, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Di sini ada kata ayahku orang sabar. Itu adalah salah satu karakter atau sifat yang dimiliki ayah yang bernama Abu Salman tersebut. Jadi ketika kita mau mendeskripsikan seseorang, kita harus benar-benar mendalami karakternya, mengetahui sifat aslinya. Contoh, kalian mau mendeskripsikan ayah kalian, ibu kalian. Nah, kalian pasti sudah bisa mengenal ayah dan ibu kalian karena kalian setiap hari berada di tempat yang sama. Kalian bisa menyebutkan karakter ibu kalian seperti apa, sifat ayah kalian seperti apa, itu bisa kalian tuangkan di dalam teks deskripsi. Ya, itu adalah salah satu contoh kalimatnya. Nah, kenapa si ayahku ini bisa dibilang sabar? Di sini ada lanjutannya. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Di kalimat seterusnya itu dijelaskan bahwa si ayah ini sabarnya bagaimana. Nah, sabarnya itu dia tidak pernah marah-marah. Itu juga bisa dijelaskan di dalam teks deskripsi. Dan yang terakhir di sini ada dari kebiasaan, ya. Nah, jadi kebiasaan pun bisa kita masukkan ke dalam teks deskripsi. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Nah, ini masih sifat ya. Di sini ada kata pendiam, karakter ini pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Nah, ini adalah bisa dikatakan sebagai kebiasaan,
ya, kebiasaan yang biasa dilakukan oleh ayah yang bernama Abu Salman ini. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, itu adalah salah satu contoh teks deskripsi yang mendeskripsikan objek orang. Jadi jangan kalian berpikir hanya tempat saja yang bisa kita deskripsikan, tempat saja yang bisa kita jelaskan, tetapi orang pun bisa kita jadikan objek deskripsi. Ya, kita lanjut. Nah, di sini sebetulnya Ibu hanya mempunyai gambar. Ada gambar rumah, ada gambar tempat pensil di bawahnya, ya. Nah, di sini kalian sendiri silahkan di rumah bisa membuat teks deskripsi sendiri dengan melihat gambar objek yang sudah Ibu sediakan. Kita belajar sama-sama. Tadi Ibu sudah menuliskan dua teks deskripsi, dua contoh teks deskripsi, yaitu tentang tempat, tadi Parangtritis, dan yang kedua itu tentang ayah, yang objeknya orang. Nah, coba sekarang Ibu hanya memberikan sebuah gambar saja. Kalian amati, kalian perhatikan gambar tersebut, apa yang kalian lihat, apa yang kalian tahu dari gambar tersebut, silahkan kalian tulis. Catat, acak-acakan dulu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti bisa kita susun menjadi teks deskripsi. Nah, yang pertama itu ada gambar rumah, ya, berarti objeknya adalah tempat. Di situ kalian bisa melihat, bisa mengamati objek tersebut memiliki apa saja. Ingat, tadi deskripsi itu adalah bisa menyebutkan perincian bagian-bagian objek. Berarti kalian bisa menyebutkan bagian-bagian yang terdapat dari rumah tersebut. Boleh dengan menyebutkan gambar rumah, warna rumahnya, ya, warna catnya warna apa, terus pintunya warna apa, pagar rumahnya warna apa, terus ada tanaman apa saja, ada bunga apa saja, itu boleh disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah tempat pensil, berarti objeknya apa? Benda, ya. Nah, di sini kita perhatikan tempat pensil ini, benda ini bentuknya apa? Warna tempat pensilnya apa? Itu bisa kalian sebutkan, bisa kalian deskripsikan. Setelah menyebutkan bentuk dan warna, baru kita lihat di dalamnya ada apa saja. Kalian bisa menyebutkan ada pensil, ada pulpen, ada pensil warna, dan lain sebagainya. Itu nanti setelah kalian menyebutkan bagian-bagian dari objek yang kalian lihat, itu bisa kalian susun menjadi sebuah teks deskripsi. Bisa, ya? Nanti silahkan di rumah dicoba dicoret-coret di buku catatannya. Untuk yang pertama deskripsi rumah, yang kedua tempat pensil. Nanti silahkan kalian melihat dulu, amati dulu objeknya, baru kalian buat coretan-coretan kalimat di dalam buku tersebut. Setelah kalian menyebutkan bagian-bagian objeknya, kalian susun menjadi sebuah teks deskripsi yang sempurna, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi pembahasan mengenai deskripsi itu apa, jadi Ibu harap kalian dengan pembahasan tadi sudah bisa memahami, ya, apa itu teks deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Nah, ternyata deskripsi ini tidak hanya ada satu jenis. Ada beberapa jenis, yaitu adalah yang pertama deskripsi sugestif, yang kedua deskripsi eksplanatori, yang ketiga deskripsi subjektif, yang keempat deskripsi spasial, dan yang terakhir deskripsi objektif. Untuk pengertiannya bisa kalian cari di buku-buku referensi ataupun kalian cari di Google, ya. Untuk melengkapi catatan kalian, silahkan kalian cari pengertiannya masing-masing. Lalu
seterusnya kita lanjut ke mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Jadi di dalam teks deskripsi itu ada beberapa bahasa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, deskripsi itu menggunakan kata-kata khusus. Apa maksud dari kata-kata khusus ini? Kata-kata khusus ini adalah kata yang mengacu pada satu. Nah, di sini Ibu punya tabel yang berisi kata umum dan kata khusus. Kata umumnya apa, kata khususnya apa. Contohnya di sini adalah kata baik. Baik itu adalah kata umum. Kenapa bisa dikatakan kata umum? Karena yang namanya baik itu banyak sekali macamnya. Baik itu bisa ramah, bisa rajin, penolong, dermawan, itu adalah sifat-sifat yang mengacu pada kata baik. Jadi kalau misalnya kalian harus menyebutkan baiknya itu seperti apa? Nah, kalian jelaskan baiknya itu adalah dia suka menolong, dia rajin sekolahnya, dia pandai, itu adalah baik. Ya, jadi kata umum itu lebih luas maknanya, lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata khusus. Oke, kita ambil contoh yang paling mudah saja. Kata umumnya hewan. Kata khususnya kalian sebutkan satu macam hewan. Contoh kucing, ayam, kambing misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi hewan itu adalah kata umum, mencakup makna yang lebih luas. Sedangkan kata khusus itu sudah mengacu pada satu kata. Contoh seperti tadi, pantai Parangtritis. Itu adalah kata umum. Kata khusus ya. Nah, kata umumnya apa? Kata umumnya pantai. Kata khususnya adalah kalian menyebutkan salah satu nama pantai. Jadi tidak hanya Parangtritis saja, Bu, tidak. Kalian bisa mendeskripsikan pantai yang lain. Contoh, pantai yang ada di daerah kita apa? Kamu bisa menyebutkan salah satunya. Itu adalah contoh kata-kata khusus ya. Lalu di dalam teks deskripsi juga menggunakan kalimat rincian yang mengonkretkan. Mengonkretkan itu adalah menjelaskan secara rinci. Tadi sudah Ibu jelaskan ketika Ibu menampilkan teks yang berjudul Ayah Panutanku. Di situ Ibu menyebutkan ayah yang bernama Abu Salman ini memiliki sifat sabar. Nah, dijelaskan lagi sabarnya itu seperti apa. Tadi dia tidak pernah marah-marah. Itu adalah perincian, ya. Nah, kalau contoh di sini bisa dilihat ibuku yang sangat baik. Nah, Ibu di sini garis bawahi kata baiknya. Ingat tadi kata baik itu adalah termasuk kata umum, ya. Dia berusaha menolong semua orang. Nah, baru dirincikan kalimatnya. Baiknya si ibu ini seperti apa? Yaitu dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapapun. Nah, jadi yang Ibu tebalkan itu adalah kalimat perincian dari ibu yang memiliki sifat baik. Paham ya? Lalu menggunakan kata sinonim. Apa sih sinonim? Ada yang tahu sinonim itu apa? Ya, sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi kata yang memiliki makna sama. Di sini pada teks deskripsi ini banyak sekali kata-kata yang menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Contoh, indah sinonimnya elok, permai, molek, mengagumkan, memukau. Kita bisa temukan tadi di teks Parangtritis nan indah. Di sana disebutkan ada kata indah, lalu di bagian kalimat selanjutnya itu disebutkan kata elok, mengagumkan, mempesona. Itu adalah sinonim dari kata indah. Jadi di dalam teks deskripsi ini bisa menggunakan kata-kata sinonim ya, agar kalimatnya lebih bervariasi. Lalu yang terakhir, di sini deskripsi itu menggunakan majas atau kiasan.
Untuk melukiskan secara konkret, jadi agar lebih indah, agar lebih indah dibaca oleh si pembaca, kita bisa menggunakan majas di dalam setiap kalimat di deskripsi. Contoh di sini, pantai pasir lembut seperti bedak bayi. Nah, itu adalah perumpamaan ya. Itu adalah kiasan. Pasir pantai lembut berarti bisa kita rasakan seperti bedak bayi. Hamparan laut biru seperti permadani yang terbentang luas. Nah, di sini sangat jelas sekali majasnya, yaitu hamparan laut biru seperti permadani. Nah, itu adalah kiasan atau majas yang digunakan dalam teks deskripsi. Yang terakhir, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Ini juga sangat jelas sekali majasnya, yaitu dari kata mengelus wajah kita. Tidak ada ya, kalau kenyataannya tidak ada angin laut yang bisa mengelus wajah kita. Itu hanya perumpamaan, hanya bahasa kiasan saja. Maksudnya angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita itu seperti rasanya kita terkena angin seperti apa, sejuk rasanya. Nah, itu adalah ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Nah, yang terakhir di sini Ibu selipkan untuk materi struktur teks deskripsi agar kalian bisa mengetahui struktur dari teks deskripsi. Struktur itu apa sih? Struktur itu adalah bagian-bagian yang terdapat dalam teks deskripsi. Jadi di dalam satu teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Di bagian ini berisi penjelasan nama objek yang dideskripsikan. Itu adalah bagian identifikasi. Lalu yang kedua, deskripsi bagian atau klasifikasi, pembagian, perincian bagian-bagian objek. Nah, di sini berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan penulis. Perincian dapat berisi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Jadi pada saat si penulis membuat teks deskripsi itu harus benar-benar sesuai apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Yang terakhir adalah simpulan. Di sini berisi kesimpulan tentunya dengan kesan penulis terhadap objek tersebut. Itu adalah bagian-bagian teks deskripsi. Nah, Ibu ulangi sedikit seperti tadi contoh Parangtritis nan Indah. Di bagian pertama, di paragraf pertama itu adalah identifikasi, karena di situ adalah bagian menyebutkan nama objek. Ibu sudah bilang tadi, jangan dulu langsung ke menyebutkan bagian-bagian objek. Kalau kalian mendeskripsikan suatu tempat, kalian harus menjelaskan dulu lokasinya di mana, ya. Kalau misalnya ada perbatasan, batasnya misalnya sebelah kiri apa, sebelah kanan apa, itu bisa dijelaskan pada bagian identifikasi. Nah, lalu setelah bagian identifikasi, barulah kalian mendeskripsikan secara luas. Artinya bisa dengan menyebutkan bagian-bagian objek. Tadi di teks Parangtritis, bagian selanjutnya adalah mengenai keindahan-keindahan alam yang ditampilkan di Parangtritis. Pemandangannya, apa saja yang bisa kita lakukan, itu dijelaskan pada deskripsi bagian. Yang terakhir adalah biasanya di paragraf terakhir itu berisi simpulan. Itu adalah kesan si penulis terhadap objek yang diamatinya. Ya, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan Ibu ini bisa kalian pahami di rumah, dan kalian bisa mencatat informasi-informasi atau materi-materi yang penting yang tadi Ibu jelaskan, bisa kalian catat di buku catatan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.